Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Tetap bersemangat, tetap bersyukur oleh karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini kita datang kembali dalam ibadah bersama di dalam keluarga masing-masing. Dan kita akan meminta pimpinan Tuhan agar supaya lawatannya kita nikmati sepanjang ibadah ini berlangsung. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati kita. Bapa, pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan keputusan hidup kami yaitu mengikut Engkau Yesus sampai seumur hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat karya-Mu, buat kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami datang Tuhan dengan hati bersyukur. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
kami hamba yang berkenan Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, ku bawa
kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, pertengahan sampai akhirnya, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Dia Allah yang hebat. Dan mari kita bersama-sama dengan Tuhan, kita berjalan di dalam kemuliaan dan kemuliaan-Nya. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak pernah ragu ketika bersama-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari bersama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan dan kekuatan hidup kami. Hanya ada bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu menikmati ketika ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan pengharapan baru. Dan pagi hari ini Tuhan juga ingin berkata bahwa Dialah Allah Immanuel. Dialah Allah yang menyertai keluarga kita. Dialah Allah yang menyertai usaha kita. Dialah Allah yang menyertai setiap apapun yang kita lakukan sampai hari ini. Bapa, kami datang. Bapakku datang.
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, Kaulah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kaulah Allah yang selalu menyertai hari-hari kami Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Panggil Dia Immanuel, 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 Engkau besertaku. Panggil Dia Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Kami menyembah Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai di dalam aspek kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur akan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, namun semata-mata hanya oleh karena
kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami datang kembali Tuhan beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu lewat puji-pujian yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam untuk menghormati akan lawatan dan kehadiran-Mu. Dan sungguh Tuhan, kami juga merindukan akan kebenaran firman-Mu yang merupakan bagian yang terpenting bagi kehidupan rohani kami. Kiranya Roh Kudus memimpin, Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa, dari kekal sampai kepada kekal. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan seruan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu. Bulan Juni ini adalah bulan keluarga, di mana pada minggu yang pertama kita sudah belajar tentang hierarki akan peran dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu, dan juga anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang terakhir di bulan Juni adalah keluarga yang menjadi berkat. Dan sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 133. Kitab Mazmur pasal 133. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, satu dari ke-15 Mazmur ziarah yang digubah oleh Daud ini, menurut kajian para teolog, merupakan kerinduan dari Daud agar supaya keluarganya mengalami kerukunan, keutuhan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Mengapa? Karena keluarga besar ini nyaris terpecah belah. Oleh karena diwarnai oleh berbagai perselisihan dan kegaduhan di dalam kehidupan rumah tangganya. Kenapa hal itu terjadi? Alasannya dan penyebab utamanya adalah karena Daud poligami. Daud menganut poligami. Alkitab mengatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana disebutkan ada 6 orang putra Daud yang lahir dari 6 orang istri yang berbeda di Hebron. Putra yang pertama bernama Amnon, lahir dari istri yang bernama Ahinoam. Anak yang kedua bernama Kileab, lahir dari Abigail, janda cantik bekas istri Nabal. Putra yang ketiga adalah Absalom, lahir dari istri yang bernama Maaka. Putra yang keempat bernama Adonia, yang lahir dari seorang ibu yang bernama Hagit. Putra yang kelima adalah Sefaca, yang lahir dari istri yang bernama Abital. Dan putra yang keenam adalah Yitream, yang lahir dari istri yang bernama Egla. Namun putra yang keenam ini bukan putra bungsu.
Karena Alkitab juga mencatat di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 13 sampai 16 bahwa ada 11 orang putra dan putri dari Raja Daud yang lahir di Yerusalem dari beberapa istri dan para gundiknya setelah dia menjadi raja penuh dari bangsa Israel. Daud gagal membina rumah tangganya. Daud tidak mampu memanage kehidupan keluarganya. Pada saat mereka masih kecil-kecil, ya mereka menurut apa yang dikatakan oleh sang raja. Tetapi ketika mereka beranjak dan menjadi dewasa, apalagi dipengaruhi oleh orang tua atau ibu-ibu mereka yang punya karakter dan punya ambisi agar supaya putranya kelak menjadi ahli waris tahta kerajaan Israel, maka semakin runyam kondisi daripada keluarga ini seperti gunung es yang akhirnya pecah. Terjadilah perkosaan, pembunuhan, dan bahkan juga rencana kudeta dan berbagai macam kejahatan ataupun tindakan-tindakan yang di luar batas kepatutan. Kerinduan tinggallah sebuah kerinduan yang tidak pernah terwujud sampai pada akhir hayat hidup Daud. Nah, saudaraku, kita keluarga-keluarga Kristen yang hidup pada zaman now ini tentunya juga memiliki kerinduan yang sama dengan Daud. Kita merindukan keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Setiap keluarga pasti ada masalah. Tetapi masalah yang kita hadapi tentunya tidak sama dengan masalah yang dihadapi oleh Daud. Karena kita menganut monogami. Cuman punya satu istri, tidak boleh lebih. Yang sudah dijodohkan oleh Tuhan untuk kita kasihi seumur hidup kita. Sekalipun wajah istri kita itu tempo dulu, tetapi keterampilannya era kekinian. Mengapa saya katakan demikian? Satu realita bahwa istri-istri kita tidak pernah ketinggalan zaman. Dia sangat terampil untuk menggunakan alat komunikasi canggih yang tercipta saat ini, yaitu handphone. Setiap aplikasi yang baru, istri-istri kita cepat untuk menyerap dan menggunakan HP-nya dengan tepat. WhatsApp, Instagram, Facebook itu sudah lewat, sudah kuno. Beberapa waktu yang lalu muncul satu aplikasi yang namanya TikTok. Istri-istri begitu luar biasa terhanyut oleh demam TikTok ini. Seluruh keluarga bisa menggunakan TikTok. Tapi yang sekarang lebih canggih lagi. Muncul aplikasi yang terbaru yang namanya FaceApp. Saya begitu terheran-heran Bapak Ibu melihat istri-istri kita ketika wajahnya di FaceApp. Wih, luar biasa. Terjadi perubahan total. Semakin muda, kinclong, berseri-seri. Dan juga apa Bapak Ibu Saudaraku? Cantiknya luar biasa. Mengalahkan artis-artis yang main film. Coba siapa artis India yang tercantik? Aishwarya Rai atau Katrina Kaif. Kemudian siapa artis Korea yang tercantik? Sebut saja Song Hye Kyo yang berperan di dalam drama yang terkenal Full House.
Atau yang sekarang sedang ramai dibicarakan, Han Sehi. Yaitu seorang yang dikatakan cantik, pemeran dari The World of Merit. Lewat kecantikannya dengan istri-istri jemaat, saudaraku. Luar biasa. Suami-suami pun tidak mau kalah. Mereka mengubah wajahnya dengan face up yang luar biasa. Ada cambangnya, ada kumisnya, wah macam-macam saudaraku. Kadang-kadang menggelikan. Saya ini wajah deso saudaraku. Ketika wajah saya di face up, saya sampai kaget dan tertegun sejenak melihat wajah saya sendiri. Iseng-iseng saya kirimkan wajah saya lewat WA kepada teman wanita yang dulu pernah sepelayanan. Apa reaksinya? Wah, ganteng banget Boksu. Iyalah, kalau Bruce Lee, Jet Li, Tilung, Yip Man lewat, wajah saya itu sudah sama dengan Pierce Brosnan. Saudaraku, pemeran James Bond 007. Apalagi saya lebih ganteng sedikit, dia lebih banyak. Iyalah, mana mungkin wajah Asia bisa menyaingi bule. Mereka itu hidungnya mancung ke depan, sedangkan hidung saya tertarik ke belakang. Saudaraku, di luar itu semua, menciptakan sebuah keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Keluarga yang rukun damai. Tidak semudah mengubah wajah melalui face up. Ada harga yang harus dibayar. Ada perjuangan keras yang dilakukan oleh semua anggota keluarga untuk mewujudkannya. Saudaraku, pertanyaannya, kiat-kiat apakah yang diperlukan supaya kita bisa membentuk suatu keluarga yang rukun dan damai? Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Supaya lebih mudah kita ingat 3M. M yang pertama adalah memulai. Ada sebuah ungkapan bahasa Inggris yang saya suka, yang mengatakan, true faith is not just believing that the God can, but it is trusting that the God will. Artinya secara umum, iman yang sejati tidak hanya percaya bahwa Yesus atau Allah itu sanggup, tetapi yakin bahwa Allah itu bertindak. Rasul Yakobus meneguhkan pendapat ini lewat suratnya 2 Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kemudian ada seorang penyair yang sangat terkenal yang hidup di dalam pada zaman Pujangga Baru yang namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang terkenal dengan sebutan Buya Hamka. Dia menuliskan bahwa life is war. Hidup itu adalah sebuah peperangan. Peperangan yang sangat dahsyat yang terjadi dalam hati nurani setiap insan manusia. Apabila seseorang mampu menjadi pemenang di dalam peperangan itu, maka dia akan muncul sebagai pribadi yang memiliki mentalitas yang tangguh, memiliki iman yang teguh, tidak gampang menyerah, dan memiliki masa depan yang cerah. Sebaliknya, kalau mereka kalah di dalam peperangan ini, maka akan muncul sosok yang gampang menyerah, minder, tidak punya semangat, dan madesu, masa depan suram. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, yang rukun, haruslah dimulai, saya katakan, haruslah dimulai dari seorang kepala keluarga, dari seorang pemimpin yang yang merindukan impiannya menjadi kenyataan.
Impian tanpa perjuangan sama dengan sebuah ilusi. Saudaraku, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang kepala keluarga, dia harus bisa membangun dirinya sedemikian rupa. Menjadi pribadi yang memiliki integritas, sebagai pribadi yang punya kewibawaan, dan sebagai pribadi yang memiliki ketangguhan di dalam iman. Supaya apa? Supaya dia boleh menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarganya, istri, anak-anaknya, semuanya menurut kepada dia. Memulai adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang imam dalam keluarga. Yang kedua, M yang kedua adalah mengajak. Saudaraku, banyak orang memasuki tahun 2020 begitu optimis. Dia yakin bisnisnya akan hebat. Dia yakin segalanya akan berjalan dengan lancar. 2020, year of the golden mouse. Tahun tikus emas. Diyakini memberikan satu harapan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata harapan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Dia sudah berubah menjadi disaster, menjadi bencana yang dihadapi oleh semua orang di dunia ini. Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, don't believe with seorang yang namanya peramal, fortune teller. Don't believe with fortune teller, but trust only the God. Hanya percaya kepada Yesus, hanya percaya kepada Tuhan. Saudaraku, semua terjadi perubahan yang besar. Dan masalah yang dihadapi oleh semua keluarga saat ini adalah sama. Yaitu melawan COVID-19. Melawan pandemi corona, virus yang sangat berbahaya. Yang telah menewaskan jutaan orang dari berbagai negara di dunia. Termasuk Indonesia. Kita semua dipaksa untuk tinggal di rumah. Kalau dulu, saudaraku, keluarga berkumpul hanya pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Full house, a full day. Karena hari Senin sampai dengan hari Jumat, semua anggota keluarga memiliki aktivitas dan kesibukan masing-masing di luar rumah. Tetapi sekarang mereka harus berkumpul bersama sejak 3,5 bulan yang lalu di dalam satu rumah. Kalau rumahnya besar, is okay. Tapi kalau rumahnya kecil, masuk ke dapur, masuk ke ruang tidur, masuk ke halaman rumah, masuk ke ruang tamu, ketemu wajah yang itu saja setiap hari. Seolah semua keluarga terbelenggu oleh kebosanan. Maka setiap keluarga haruslah melewati 2 tahapan yang baru. Tahapan yang pertama adalah the new adaptation. Tahapan penyesuaian baru. Menyesuaikan kehidupan yang sudah lama berlalu untuk menjadi kebiasaan yang baru atau the new habit tidaklah gampang. Seperti membalikkan tangan. Setiap hari ketemu muka itu. Setiap anggota keluarga sudah terbebani oleh masalah mereka masing-masing. Ayah terbebani
Ketika selama 3,5 bulan ada di rumah, bagaimana tanggung jawabku untuk memelihara kelangsungan hidup rumah tangga? Bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana? Istri yang biasanya sebagai wanita karir, mungkin dia merasa stres tinggal di rumah, tidak bisa berjumpa dengan klien, tidak bisa berjumpa dengan yang lain. Anak-anak sedang berpikir dengan keras, bagaimana masa depanku dan sekolahku? Bagaimana dengan kuliahku? Dengan adanya semua berkumpul di rumah setiap hari selama 3,5 bulan lebih. Potensi gesekan, potensi ketersinggungan satu dengan yang lain, potensi perselisihan muncul dan mudah sekali bisa terjadi. Karena apa? Masing-masing pribadi sensitif karena terbebani oleh masalah masing-masing. Disinilah saudaraku, penyesuaian yang baru harus terjadi, dimulai kepada orang tua yang harus memberikan kesejukan dengan menahan diri, menguasai diri mereka, menciptakan suasana yang teduh ketika terjadi ketegangan. Ini enggak gampang saudaraku. Tetapi kalau kehidupan rumah tangga ingin rukun, maka tidak ada jalan lain. The new adaptation, penyesuaian ini harus dilakukan. Yang kedua saudaraku, the new normal, penyesuaian kenormalan baru. Dulu para istri kalau ketemu temannya, baik itu rekan di dalam bisnis, maupun itu rekan pada saat mereka mengadakan arisan, wah tangkepan sana, tangkepan sini, cipika-cipiki, sekarang tidak bisa. Tidak bisa terjadi hal itu lagi. Karena apa? Semua masing-masing mengendalikan dirinya. Karena takut terpapar oleh virus corona. Kalau sampai tertular, hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Diam di rumah sakit atau diam di rumah duka. Tidak ada jalan lain. Lebih aman tinggal di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengubah satu kebiasaan tidaklah gampang. Di sini peran daripada kepala keluarga, peran daripada orang tua harus mengajak. Mengajak bukan berarti hanya memberi contoh, tetapi mengajak berarti juga mengajarkan, memberikan edukasi, memberikan pendidikan tentang kedisiplinan yang sangat penting dan merupakan kunci di dalam pencegahan tentang virus corona. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan, memberikan contoh, mengajari disiplin kepada seluruh anggota keluarga ketika kita berinteraksi di luar rumah. Harus pakai masker. Seringkali cuci tangan dengan menggunakan sabun, menyemprot tangan, atau segala sesuatu yang terpegang dengan sanitasi. Menjaga supaya menghindari kerumunan banyak orang. Itu berulang-ulang diedukasikan kepada seluruh anggota keluarga. Sehingga mereka bisa mengerti. Dan kalau mereka mengerti, keluarga ini punya pengaruh yang besar saudaraku. Bukan hanya pada kehidupan keluarganya, tapi juga dapat mempengaruhi kehidupan keluarga yang lain. Dan bahkan bisa mempengaruhi gereja Tuhan. Saya mengambil satu contoh, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada neneknya,
nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kamu akan beribadah kepada Tuhan. Ini pengaruh yang besar. Sekian lamanya Yosua sebagai kepala keluarga mengedukasi, mendidik seluruh anggota keluarganya. Bagaimana dia harus beribadah kepada Tuhan. Demikian juga di saat pandemi corona ini. Mungkin di dalam keluarga, bapak-bapak yang dulu acuh-acuh, yang kerjanya setiap hari hanya mencari uang, sekarang harus mencari Tuhan. Karena memang tanpa Tuhan, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Dan justru melalui kehidupan kebersamaan selama masa pandemi ini, kita mengambil garis benang merah yang positif, mengajak untuk misbah keluarga, dan itu memberikan edukasi yang positif bagi seluruh anggota keluarga untuk datang dan mencari Tuhan. Dan ini berpengaruh. Kalau seandainya keluarga itu kuat, maka gereja akan kuat. Gereja kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat akan memberikan dampak yang luas bagi apa yang ada di sekitarnya. Mengajar bukan berarti hanya memberikan contoh, tetapi mengajak, memberikan pengajaran kepada seluruh anggota keluarga. Pastikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh anggota keluarga ada di dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir, yang ketiga, M yang ketiga adalah manfaat. Segala usaha bersama-sama yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, saling mengasihi, saling mendorong, saling menegur sapa, saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kasih, saling memperingatkan dengan tindakan kasih, akhirnya membawa satu dampak yang luar biasa, yaitu kehidupan daripada keluarga yang rukun, damai, dan harmonis. Dan Allah senang melihat setiap keluarga yang memiliki kerukunan yang ada di dalamnya. Sehingga kerinduan yang dilakukan oleh Raja Daud, dia menggambarkan bagaimana indahnya keluarga yang rukun, seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggutnya dan ke jubahnya. Hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mengalami kepenuhan roh di setiap hari, sehingga dituntun hidupnya, diarahkan oleh Roh Kudus. Bagaikan embun yang dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Bagaikan gambaran satu yang sangat indah, yang menyegarkan, yang membawa terobosan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin embun yang dari Gunung Hermon itu bisa masuk ke Gunung Sion. Tak mungkin, tapi dimungkinkan oleh karena kuasa Allah. Kesegaran dan kesejukan dalam kehidupan kerukunan rumah tangga bukan hanya baik, tetapi sangat indah. Dan apa yang menjadi janji daripada Tuhan, itu luar biasa yang disebutkan di dalam ayat yang ketiga. Tuhan tidak memberikan berkat kepada rumah tangga. Tidak, kalau memberi itu berarti ada yang meminta. Tapi kita lihat dan camkan benar-benar. Tuhan memerintahkan. Berarti apa? Kita tidak usah meminta. Tapi Tuhan perintahkan berkat itu turun ke atas keluarga kita. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita cek introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah mengalami kerukunan di dalam kehidupan rumah tangganya? Ataukah masih ada sedikit perselisihan, silang pendapat yang kadang-kadang membawa satu emosi di dalam pertengkaran? Setelah kita sama-sama mendengarkan firman Allah
yang mengundang janji pada penutupan dari Mazmur pasal 133 ini. Mari kita berubah Bapak Ibu Saudara. Kita memulai sesuatu yang baru. Kita mengajak kepada istri, anak, dan seluruh anggota keluarga. Kita memberikan dan menggemakan manfaat daripada kehidupan yang rukun dan mendatangkan berkat. Sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga-keluarga pada saat ini akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi kehidupan keluarga yang lain. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita akan sama-sama mengikuti perjamuan yang kudus yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama akan memperingati akan perjamuan kudus, apa yang terlintas dalam benak saudara dan saya? Tentunya bukan hanya kasih Allah yang mengampuni dosa manusia. Bukan hanya itu, tetapi lebih jauh kita melihat apa yang ada di atas kayu salib. Terjadi pertukaran di atas kayu salib, saudaraku. Yang hina ditukar oleh Yesus menjadi kemuliaan. Kemiskinan ditukar oleh Yesus menjadi kelimpahan. Kesakitan ditukar oleh Yesus menjadi kesembuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Apakah kita hanya sekedar menyanyi, memperingati akan perjamuan kudus? Saudaraku, karya yang paling besar telah dilakukan Yesus di atas salib. Sepanjang masa membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Dan biarlah pada kesempatan ini perjamuan kudus akan meneguhkan bukan hanya setiap keluarga yang dirindukan oleh Tuhan menjadi keluarga yang rukun, tetapi kita mengingat karyanya yang terbesar telah mengubah kita menjadi manusia yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian karya terbesar. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus engkau mengagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus engkau kukagumi. Yesus engkau kukagumi. Yesus engkau kukagumi. Mari kita pegang roti yang sudah saudaraku persiapkan di rumah masing-masing. Kita angkat tinggi-tinggi. Roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang sudah hancur dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan sebelum kita memakannya bersama-sama, dengarkanlah kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita pegang cawan anggur di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Cawan anggur gambaran darah Tuhan yang tercurah di atas bukit Kalvari untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan sebelum kita meminumnya bersama-sama, dengarkanlah pula kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan cawan anggur ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang telah Kau lakukan. Karya terbesar yang ada di kayu salib akan membawa kenangan bagi setiap hidup kami. Supaya kami sungguh Tuhan akan bertambah-tambah taat dan setia kepada Engkau. Karena kami tahu hanya lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami memperoleh pengharapan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar Bapa, yang senantiasa bukan hanya kami ingat, tetapi kami akan senantiasa menjadi setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan biarlah seluruh sidang jemaat yang sudah bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan.
keluarga lepas keluarga. Dan kami senantiasa berdoa Tuhan, agar corona ini dapat segera berlalu dari bumi Indonesia dan bahkan dari dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan sama seperti dulu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan dengan ketulusan hati di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Eko Roniono untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu masih ditiadakan. Dan ibadah umum dilakukan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi melalui YouTube GIA TKI Channel. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer rekening GIA TKI ke rekening BCA atas nama GIA Taman Kopo Indah, nomor AC 0852 381238. Atau yang ingin memberikan langsung ke gereja bisa memberikannya langsung melalui amplop-amplop yang sudah disediakan serta dimasukkan ke drum yang berada di samping pintu gereja. Lalu ada untuk yang mau memberikan langsung ke gereja, ada di hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada yang berulang tahun kelahiran, yang pertama Ibu Loviani tanggal 28 Juni, Ibu Jenny Setiawan tanggal 30 Juni, Bapak Pendeta Eko Roniono tanggal 1 Juli, Ibu Popi Yuliawati tanggal 1 Juli, Bapak Samuel Sunoto W tanggal 2 Juli, Bapak Indra Suryadi tanggal 2 Juli, dan Bapak Martin Lukius Halim tanggal 3 Juli. Selamat ulang tahun kelahiran, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada juga untuk ulang tahun pernikahan. Yang pertama Bapak Nikolas Theophilus dan Ibu Uung Kusumawati tanggal 30 Juni. Yang kedua Bapak El Vita Wibawa dan Ibu Dina tanggal 4 Juli. Selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita akan menghampiri tata kudus Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita akan satukan hati dan iman kita yakin dan percaya kuasa-Nya akan bekerja atas hidup kita. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana Tuhan boleh mempercayakan kami tinggal dalam satu keluarga yang mengenal akan pribadi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat lewat keluarga kami. Kiranya Tuhan, di dalam masa yang sulit ini, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami bertahan. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan untuk kami beradaptasi. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami berubah, sehingga segala sesuatunya boleh kami lewati. Karena kami yakin dan percaya campur tangan-Mu dan berkat-berkat-Mu Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh sidang jemaat Tuhan, mereka yang bergumul dengan perekonomian, mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan karya ciptaan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, memberikan mereka setiap solusi-solusi dan jalan keluar yang mereka butuhkan. Kami menyerahkan juga bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan belas kasih-Mu, sehingga segala sakit penyakit itu kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan juga untuk seminggu ke depan aktivitas kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami juga bersuka cita di minggu ini
Kami menyerahkan akan saudara kami yang bersuka cita lewat ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan juga akan memberkati apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, sehingga mereka dapat mengucap syukur akan setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah mereka rasakan, dan menambah iman dan semangat mereka untuk mereka terus mengiring akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk pemerintahan kami, di mana Tuhan kami juga akan menghadapi setiap fase demi fase dalam penanganan virus corona ini. Kiranya Tuhan Kau yang menyatukan, berikan kekompakan kepada kami semuanya, untuk kami taat, untuk kami boleh senantiasa Tuhan melewati fase demi fase ini, sehingga kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan anugerah Tuhan, dan kami yakin bahwa wabah ini akan segera akan Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang seminggu ke depan. Engkau yang memberkati akan seluruh sidang jemaat Tuhan. Demi Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan, setelah engkau beribadah pada pagi hari ini di rumahmu masing-masing, jadilah terang, jadilah garam, jadilah pelaku-pelaku firman, dan senantiasa engkau mengupayakan seluruh kehidupan rumah tanggamu tetap rukun dan diberkati Tuhan. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudaraku mulai pagi ini sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kami berterima kasih Bapa untuk ibadah hari ini.